Selamat pagi saudara. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan 2 hari lalu terjadi satu serangan yang luar biasa. Dan saya percaya ini merupakan sebuah awal daripada perang terbuka. Dan kata sandi dari operasi yang dilancarkan Israel kepada negara Iran, operasi sandinya bernama Singa Bangkit, ya. Operation Rising Lion. Roh Kudus pagi hari ini ingatkan saya bahwa kita sedang berada dalam satu keadaan buat saudara dan saya diingatkan roh Allah bahwa kita tidak hanya tahu, tidak hanya berjaga-jaga dan bersiap-siap, tetapi mengerti bahwa Alkitab yang kita tahu adalah firman Tuhan. Cepat atau lambat, apa yang dituliskan, apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya dengan perantaraan Roh Kudus, cepat atau lambat pasti akan digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Operation Rising Lion, yaitu bukan sebuah satu kebetulan nama sandi daripada operasi penyerangan yang dilancarkan oleh Israel kepada Iranian atau operasi Singa Bangkit. Jadi saya percaya bahwa ini bukan hanya masalah politik, tapi juga masalah yang sangat berhubungan dengan peperangan spiritual, penggenapan janji firman Tuhan dalam hidup manusia di atas muka bumi ini. Jadi setiap yang kita saksikan tidak saja firman Tuhan sedang digenapi, tapi ini mengingatkan saudara dan saya untuk berjaga-jaga dan bersiap-siap senantiasa akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saat ini Roh Kudus ingatkan saya bahwa apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita harus tahu yang menjadi purpose hidup kita setiap hari adalah hidup dalam Tuhan. Bila kita hidup dalam Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan sudah pasti kalau kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan bila kita dipimpin oleh Roh Tuhan, kita akan berjalan sesuai dengan guideline yang Tuhan akan bawa saudara dan saya. Ya, Tuhan di hari-hari ini sedang mencari mereka yang memperhatikan, yang pay attention. Sebab saya percaya bahwa Tuhan tidak mencari yang sempurna, tapi justru Tuhan mencari yang tidak sempurna supaya menjadi sempurna. Di dalam Kristus saudara disempurnakan. Di dalam Kristus saudara akan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. God is not looking for your perfection, but God is looking for your attention. Tanda-tanda ini pasti akan kita lewati sebagai tanda-tanda yang Yesus sendiri, Alkitab, firman Tuhan telah tuliskan buat saudara dan saya. Kita akan melihat bencana alam yang sedang terjadi di hari-hari ini. Bencana alam juga merupakan bukan saja hal-hal yang sifatnya fisik kita akan lewati, tapi juga itu adalah wujud daripada
bagaimana Tuhan sedang memberitahu bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini tidak ada yang kekal. Pasti ada perubahan. Bencana alam juga menunjukkan perubahan. Tanda-tanda tentang kebebasan seksual, seks bebas, ya, telah tertulis juga di Alkitab, ya. Akan kawin dan mengawinkan, akan terjadi hal-hal yang merusak kehidupan manusia dalam soal sexuality. Terjadi peperangan, ini yang kita sedang dan akan lewati. Seperti yang saya sudah singgung tadi, 2 hari lalu terjadi penyerangan yang luar biasa, dan ini merupakan awal daripada sebuah perang terbuka yang akan dimulai, karena pusat daripada center dunia ini adalah di Israel, di Yerusalem. Dan semua itu adalah penggenapan firman Tuhan yang akan kita lihat. Terjadi kelaparan, kemiskinan, penyakit, ya. Kita akan melihat ini, tanda-tanda ini, dan kita sudah lewati, akan kita lewati, ya. Kemudian krisis lingkungan global, ya, terjadi di mana-mana, ya. Tapi ada hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa di tengah-tengah tanda-tanda fisik ini, kita juga akan mengalami satu tanda yang kita tidak boleh lupa, yaitu akan terjadi kegerakan rohani. Kegerakan rohani ini tidak hanya kegerakan rohani yang Tuhan akan kerjakan, ya, di dalam kerohanian kita, ya, akan terjadi pembangunan atau kegerakan rohani besar-besaran. Gereja, yaitu orang-orang percaya, ya, iman kita akan mengalami kegerakan yang luar biasa. Saudara akan melihat bagaimana hal-hal yang akan terjadi luar biasa dalam gereja, dalam kekristenan itu sendiri. Tetapi juga kegerakan rohani dalam di mana iblis, Satan akan bekerja luar biasa. Kegerakan rohani dalam bentuk kegerakan rohani yang bukan membawa kita ke dalam apa yang Tuhan kehendaki, tapi juga kegerakan penyesatan rohani, ya, penyebaran ajaran palsu, ya, akan munculnya guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, gereja palsu. Ingat saudaraku, ya, bahwa kenapa dipalsukan? Karena kita tahu bahwa iblis itu dia akan mengkopi, ya, akan meniru, ya. Itulah sebabnya kita tahu, ya, Mesias palsu pun akan muncul. Itulah sebabnya saya ingin bagikan buat kita pada hari ini bahwa kita tidak boleh lupa bahwa di tengah-tengah kehidupan ini kita harus tetap senantiasa berada dalam pimpinan, akan guideline, akan purpose Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saya mengambil satu hal di mana firman Tuhan di kitab Wahyu, pasalnya yang ke-6, ya, kita tahu ada wujud daripada apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, ada satu kegerakan, ada satu kekuatan yang luar biasa yang akan terjadi, ya. Dan itu digambarkan, kekuatan itu kita tahu kuda yang ditunggangi,
ya, oleh orang yang digambarkan oleh firman Tuhan, seekor kuda putih, ya, yang ditunggangi oleh seseorang yang digambarkan oleh firman Tuhan dengan jelas bahwa dia memegang sebuah panah dan kepada dikaruniakan sebuah mahkota. Kemudian ada seekor kuda lain, yaitu kuda merah padam, yang menungganginya seorang yang kepada dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di atas bumi, ya, yang mengakibatkan terjadi manusia saling membunuh, ya. Lalu ada seorang yang menunggangi kuda yang berwarna hitam dan yang menungganginya memegang sebuah timbangan, ya. Dan yang terakhir ada seorang yang menunggangi kuda yang berwarna hijau ke kuning-kuningan, dan kepadanya diberi kuasa, ya, atas kerajaan maut yang mengikutinya, yang mengakibatkan, ya, seperempat dari bumi itu mati karena dibunuh dengan pedang, kelaparan, sampar, dan dengan binatang-binatang buas. Ini semua adalah tanda-tanda fisik. Perhatikan saudara, ya, seperempat penduduk bumi akan mati, ya, yang dibunuh dengan pedang, lewat kelaparan, lewat penyakit sampar, ya, dan dibunuh oleh binatang-binatang buas. Saudara perhatikan, ini semua adalah tanda-tanda fisik. Nah, ini yang saya mau ingatkan kita, bahwa jangan lupa, ya, tanda-tanda rohani akan terjadi luar biasa. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa akan terjadi tanda-tanda kegerakan secara rohani, tetapi juga akan terjadi tanda-tanda kegerakan penyesatan rohani. Ini semua sifatnya spiritual. Ya, jadi sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan melalui keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita, saudara dan saya, kita tidak boleh lupa bahwa kita harus memperhatikan hal-hal yang rohani, tidak hanya hal-hal yang jasmani. Karena hal-hal yang rohani itu akan membawa saudara dan saya untuk tetap senantiasa kuat, untuk tetap senantiasa terfokus kepada pimpinan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, hidup dalam dunia ini tadi saya sudah gambarkan juga penuh dengan goncangan. Ya, tidak ada yang kekal, semua hanya sifatnya sementara. Operasi yang dilancarkan oleh Israel kepada Iran menunjukkan bahwa kata sandi singa bangkit, ya, Operation Rising Lion, itu bukan hanya sebuah satu kata sandi, tapi itu mengingatkan tentang bahwa singa adalah gambaran, adalah wujud daripada satu kekuatan, ya, kekuatan yang kita tahu digambarkan oleh seekor singa yang luar biasa. Tetapi juga kita jangan lupa, kegerakan rohani itu wujud daripada kebangkitan singa Yehuda. Haleluya. Yesus Kristus, ya, kuasa Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Ya, kebangkitan kita dari maut, kebangkitan kita dari kematian. Yesus telah bangkit. Singa dari Yehuda telah bangkit. Tapi juga perhatikan, tadi saya sudah singgung, jangan lupa akan ada kegerakan penyesatan rohani. Ya. Surat Petrus juga mengingatkan kita supaya kita berjaga-jaga, berwaspada, sebab Satan, iblis, dia seperti singa yang mengelilingi kita, mencari kesempatan. Ya. Jadi
Seperti Rasul Paulus katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, ada pengertian lagi bahwa neither give a place to a devil. Jadi jangan berikan tempat, ruang kepada iblis. Jadi saudara perhatikan, kita sedang berada di hari-hari akan terjadi kegerakan rohani besar-besaran, tapi juga akan terjadi kegerakan penyesatan rohani secara besar-besaran. Ya, gambaran singa yang bangkit, the rising lion, atau kata sandi itu mengingatkan kita bahwa kegerakan rohani besar-besaran, singa dari Yehuda, ya, Spirit Kristus, Roh Allah sedang bekerja luar biasa di hari-hari ini untuk memulihkan gereja Tuhan, memulihkan saudara dan saya, untuk kita bersiap-siap. Tapi juga iblis yang digambarkan singa yang mengaum-ngaum itu, yang mencari kesempatan untuk dia bisa masuk. Iblis dikatakan oleh Yesus, dia itu adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jadi saudara, berjaga-jagalah senantiasa, tetap dipenuhi oleh Roh Allah setiap hari, setiap saat, supaya engkau dipimpin olehnya. Tuhan memberkati engkau. Keep rising, lion. Singa dari Yehuda, Roh Allah, sudah bangkit dan sedang bangkit dan akan melakukan perkara-perkara yang hebat dalam hidup saudara. Sampai jumpa. God bless you all.